Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kedung Kandang yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita dihambat oleh pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertemu di gedung gereja, tapi puji Tuhan kita bisa melaksanakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Yang kedua, segenap Majelis Gereja Kristen Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan maupun kelahiran kepada warga Gereja Kristen Jemaat Kedung Kandang yang merayakan untuk 1 minggu ke depan. Semoga kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu hadir. Yang ketiga, pada bulan depan, pada bulan September, Gereja Kristen Jawi Wetan akan merayakan bulan Kitab Suci. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, dan raga untuk menyambutnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah, yang artinya kita harus selalu berlandaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat mewujud nyatakan kasih karunia Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, dan marilah kita pujikan Kidung Jemaat 440 bait pertama dan ketiga di Badai Topan Dunia. Kendati goncang semesta
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan semua berada, mari kita masuki ibadah minggu hari ini di dalam keteduhan hati kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami, kami hayati, dan kami lakukan hanya di dalam anugerah pertolongan dari Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk ibadah ini di dalam keteduhan hati, kita masuk di dalam penyerahan diri kita, di dalam setiap kelemahan, dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, pada hari ini kami mengucap syukur atas anugerah dan rahmat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala kelemahan diri kami di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Seringkali kami mengecewakan orang-orang di sekitar kami. Seringkali bahkan kami mengecewakan Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk boleh bangkit kembali, menapaki hidup yang baru seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan perjalanan gereja Tuhan, bangsa dan negara kami, di dalam kelemahan kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuatkan dan pulihkan kami semua, seturut dengan kehendak dan rencana Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berserah seutuhnya. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, bait yang keempat dan kelima. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, memohon terang, sehingga firman Tuhan bisa kita dengar dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.
Allah sang sumber rahmat, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dan memberikan kami roh hikmat, sehingga hanya suara-Mu yang bisa kami dengar. Apabila di ruangan ini maupun di dalam ruangan hati kami ada roh kegelapan, semuanya kami usir dan kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga hanya suara Roh Kudus yang bisa kami dengar. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kuku Iman yang Engkau pakai sebagai penabur firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan mewujud nyatakan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang baca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap yang mau melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 467, bait yang keempat dan keenam. Kita nyanyikan bersama-sama. Setiap
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar panjenengan semua? Tentu menjadi kerinduan kita bersama, sudah cukup lama kita ada di rumah kita masing-masing dengan tetap waspada karena kondisi kota kita yang tercinta, Kota Malang, masih di dalam zona orange untuk saat ini. Kita tetap perlu bersabar, jangan sampai gereja menjadi klaster baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan hari ini yang menarik di dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita membeli sebuah produk? Saat kita akan membeli sebuah produk, lalu kita melihat produk itu dengan sebuah keyakinan. Saya yakin kalau mau membeli merek HP tertentu ini, saya tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana komponennya dan seterusnya, maka jelas saya akan mantap untuk membelinya. Saya yakin dan saya bisa menjelaskannya karena saya tahu betul bagaimana produk ini. Akan berbeda pula Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya mau membeli mic ini misalkan, tapi saya tidak tahu apa komponennya, lalu bagaimana kualitasnya, bagaimana produk ini dan seterusnya, tentu saya mengalami keraguan saat saya mau mempromosikannya kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita jadi ingat ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Tapi ada sebuah pertanyaan berikutnya adalah, apakah iya kalau kita sudah sayang, pasti kita mengenalnya? Ternyata belum tentu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat kata kenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang coba kita cek, kenal adalah tahu atau teringat kembali atas apa yang sudah kita pahami itu. Jadi kenal adalah tahu lebih dalam dan mudah mengingat atau mengidentifikasinya. Lalu bagaimana dengan bacaan hari ini? Senada dengan bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada para murid pada waktu itu, menurut kamu siapakah anak manusia? Itu seperti yang ditulis di ayat yang ke-13. Lalu diulangi lagi oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku? Dengan jelas Tuhan Yesus langsung bertanya, menurut kamu siapakah aku? Tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara, supaya para murid memiliki pandangan yang sama, perspektif yang sama, dan tahu dengan benar siapa Tuhan Yesus itu. Dengan demikian, supaya memantapkan langkah para murid dalam mengikut Tuhan Yesus dan mewartakan kabar baik itu. Supaya para murid tidak bias dengan pemahaman yang berkembang pada waktu itu. Isu yang berkembang, pemahaman yang berkembang pada waktu itu, bukankah Tuhan Yesus itu disebutkan sebagai Mesias Juru Selamat yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari ketertindasan bangsa Romawi. Mereka memahami bahwa Mesias adalah Juru Selamat dalam arti politik. Mari kita lihat di ayat yang ke-14. Bukankah para murid waktu itu ditanya, siapakah anak manusia? Mereka bingung, disebutkan di ayat yang ke-14. Ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis, Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari para nabi. Sepertinya para murid selama ini mengikuti Tuhan Yesus pun mereka masih bingung. Siapakah Yesus ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu kemudian di ayat yang ke-16, Petrus menjawab dengan sebuah ketegasan tentang identitas Tuhan Yesus yang disebutkan engkau adalah Mesias sebagai yang berasal dari Allah. Engkau adalah Mesias yang berasal dari Allah, yang artinya bahwa Tuhan Yesus bukanlah juru selamat secara politis, namun Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang menarik dari ungkapan Petrus itu adalah sebuah penegasan identitas Tuhan Yesus. Yang kemungkinan pada waktu itu masih banyak orang bertanya. Tapi sepertinya juga diamini oleh semua para murid pada waktu itu.
Dari pengakuan Petrus itulah maka tidak heran Tuhan Yesus lalu menyampaikan ungkapan di ayat yang berikutnya. Dan aku Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan seterusnya di ayat yang ke-18 itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Petrus disebut dalam bahasa aslinya Petra, yang artinya adalah batu karang. Batu karang artinya adalah batu yang sangat kuat, batu yang teguh, yang akan melindungi umat Tuhan. Ini adalah sebagai simbolisasi penugasan kepada para murid Petrus dan juga para murid yang lain untuk mewartakan damai sejahtera dan melindungi dari roh-roh kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah hal ini kita juga perlu tahu, mengingat kembali tentang perspektif paham Yahudi tentang jalan menuju alam maut. Dalam perspektif Yahudi, mereka memahami bahwa jalan menuju kepada maut adalah jalan itu terbuka lebar seperti lubang yang menganga, dan mereka yang jatuh di dalam dosa bisa tersedot masuk ke dalam alam maut tadi. Oleh karena itu maka tidak heran disebutkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-18 dan ke-19, dengan adanya Petra, batu itu yang akan menutup lubang maut itu, sehingga orang yang mau bertobat itu tidak masuk ke dalam alam maut itu, tapi diselamatkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, apa keistimewanya Petrus itu? Kok disebutkan membawa kunci sorga dan bumi? Tidak. Tidak dalam arti harafiah demikian, tapi bagaimanakah Tuhan Yesus ingin mengatakan secara simbolisasi. Di ayat 18 dan yang ke-19 ada makna tentang penugasan untuk setia di dalam jalan Tuhan, mewartakan damai sejahtera kepada semua orang supaya mereka berbalik. Dan Petra itu yang menutup jalan menuju alam maut supaya orang banyak diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah ini juga penugasan kepada kita supaya kita tetap mantap berada di dalam jalan Tuhan? Apakah mudah untuk kita mantap berada di jalan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup pertanyaannya adalah apa yang membuat kita mantap melakukan sesuatu? Apa yang membuat kita mantap melakukan sesuatu? Tentu banyak sekali jawabannya. Misalkan mungkin karena ini adalah bidang saya, ini adalah keahlian saya tahu produk ini, dan saya tahu rencananya, dan seterusnya. Memang betul Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak salah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu semua menjamin kita tetap setia di dalam jalan yang kita tempuh itu? Tidak. Seringkali kita diingatkan para murid seperti Petrus, mereka pun sempat ragu. Beberapa kali dicontohkan di dalam Injil kita, bagaimanakah para murid mempertanyakan Tuhan Yesus. Dari bacaan 2 minggu yang lalu, Tuhan Yesus yang berada di danau disebutkan jangan-jangan yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita hari ini pun mereka masih ragu saat ditanya oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan Petrus pun pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Tapi kemudian Petrus bertobat, menyesali atas penyangkalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mantap dalam melakukan sesuatu itu tentu bukan karena yang lainnya, tapi karena kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita ingat saat kita berjalan di jalan Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, kita mau menetapkan langkah kita, menyerahkan perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Contoh seperti hanya Abraham. Bagaimana Abraham meninggalkan kenyamanan hidupnya yang sudah ada di tanah Ur Kasdim menuju kepada tanah Kanaan. Bagaimana Paulus dan bahkan Petrus
mereka melangkahkan kakinya di jalan Tuhan dengan kemantapan. Sekalipun kita tahu bagaimana Petrus pada akhirnya, Petrus harus mati sebagai martir. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mereka walaupun di dalam pergumulan atau bahkan di dalam ketidakpastian, mereka tetap mantap berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kepada kita semua, bagaimanakah kita menerima pengutusan seperti Petrus tadi? Yang disebutkan, engkaulah batu karang, Petra, yang harusnya menjagai umat Tuhan untuk menerima damai sejahtera itu. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah ini juga pengutusan kita bersama? Kita bersama diberi pengutusan untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan. Tentu kita seringkali merasa ragu dan bahkan mungkin takut. Tapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara, kita akan diberi wawasan dan kemampuan untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam damai sejahtera. Mungkin kita bertanya, Pak, dalam konteks seperti ini, ekonomi yang begitu lemah, lalu bagaimanakah saya boleh tetap mengabarkan berita damai sejahtera? Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dalam konteks COVID-19, bagaimanakah kita boleh tetap menyebarkan berita kebaikan, optimis, mendatangkan damai sejahtera sukacita. Jangan menyebarkan gosip, hoax di tengah-tengah pandemi seperti ini. Atau yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin juga kita bisa memberi pengaruh yang baik, good influence kepada sesama kita. Mungkin kita mendatangkan gerakan moral bersama untuk membuat sebuah gerakan berpartisipasi kepada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Kunci seperti yang diberikan Allah kepada Petrus, bahasa simbolis ini adalah kabar baik untuk setiap orang yang terbelenggu di dalam dosa dan pergumulan untuk menerima damai sejahtera. Oleh karena itu, saat kita mau mewartakan kabar damai sejahtera, bukankah kita harus juga mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau mewartakan kabar berita damai sejahtera, sedangkan yang akan kita wartakan, kita sendiri tidak kenal. Kita ingat seperti tadi, seperti yang di awal, saya mau mempromosikan HP ini, maka saya harus tahu kualitas dan bagaimana komponen yang ada di dalamnya. Kita akan mantap untuk mewartakannya. Tapi kita akan menjadi ragu seperti ini. Saya tidak tahu apa komponennya, apa mereknya, bagaimana kualitasnya. Seperti itu. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita benar-benar memiliki hubungan yang erat, kenal dengan Tuhan Yesus, maka disitulah pewartaan damai sejahtera itu boleh terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca ayat terkait dengan Petrus yang diberikan kunci, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan seterusnya, tentu tidak lepas dari konteks masyarakat Yahudi. Teks ini Bapak, Ibu, dan Saudara ditulis dengan perspektif Yahudi yang mengingat bagaimana seorang ahli Taurat yang akan diberikan kunci bait Allah kepada ahli Taurat untuk menutup pintu bait Allah untuk orang yang berdosa. Dilarang untuk datang ke bait Allah. Tapi ahli Taurat itu bertugas untuk membuka pintu bait Allah bagi orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Artinya bahwa kita diberi otoritas, kemampuan untuk ambil bagian di dalam mewartakan kabar sukacita supaya pintu bait Allah itu dibukakan bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka sebagai kehormatan yang dimandatkan Allah kepada kita, mari
kita senantiasa mantap berjalan di jalan Tuhan untuk membawa damai sejahtera itu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama menyatukan hati dan kita menyadari untuk tetap mantap berjalan di jalan Tuhan. Seperti halnya Martin Luther yang mengatakan, Martin Luther seorang tokoh reformis mengatakan, karena ajaran Injillah yang membuka surga bagi kita. Jika demikian, mari kita wartakan kabar sukacita bagi semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Hari ini kami boleh mengingat kembali atas pengutusan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam peristiwa Petrus yang memiliki pengenalan akan Tuhan dan boleh mewartakan damai sejahtera. Otoritas itu telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami juga boleh mantap melangkahkan kaki kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, tiba saatnya di kesempatan pagi hari ini kita untuk bisa mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Adapun firman yang mendasari persembahan kita kali ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 298 ayatnya yang pertama dan yang ketiga, sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Mari kita bersyafaat. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, hari ini kami datang mengucap syukur atas anugerah-Mu. Pada saat ini kami boleh bersama bersekutu di tempat kami masing-masing.
Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, kami boleh bersehati. Kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai, menopang kehidupan kami dengan luar biasa. Di dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan keluarga yang ada, Tuhan sendiri yang memampukan kami, menguatkan kami untuk boleh mengalami jalan keluar yang terbaik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan hari ini, baik penatua diaken jemaat Tuhan, baik multimedia, baik organis pandu puji, dan juga saudara-saudara kami yang lain di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang masih mengalami pergumulan persoalan kehidupan. Kiranya Tuhan Engkau hadir menjamah keberadaan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Handoko. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman. Kami berdoa untuk Bapak Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumarah. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mahyani. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito. Kami berdoa untuk Bapak Subroto. Kami berdoa untuk Bapak Eko Suryo Sukoco. Dan juga saudara kami yang lain yang kami tidak ketahui keberadaannya. Kami percaya Tuhan boleh tetap merengkuh kehidupan mereka satu persatu. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Nugroho di dalam keberadaannya saat ini. Kiranya Ibu Nugroho tetap Tuhan berikan anugerah kekuatan. Bapak Surgawi, di dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat ini, kiranya kekuatan, damai sejahtera, pengharapan dari Tuhan boleh Engkau curahkan, ya Bapa. Keluarga yang menemani, keluarga yang dengan setia, biarlah Tuhan berkati di dalam anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami juga telah mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan syukur kami hari ini, sehingga persembahan syukur hari ini boleh mewujud nyatakan ungkapan syukur kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Terlebih lagi biarlah kami belajar untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan, baik yang sekolah, kuliah, tugas akhir, dan semua yang sedang bergumul di dalam pasangan hidup, yang bergumul akan pekerjaan, yang bergumul akan buah kandungan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan menyertai. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ini. Tuhan berkati di dalam damai sejahtera-Mu, biarlah boleh tetap mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan gereja Tuhan seturut dengan kehendak Bapa. Kami percaya GKJ Jemaat Kedung Kandang tetap ada di dalam rengkuhan kasih-Mu. Kami menyerahkan juga pelayan Majelis Agung, pelayan Majelis Daerah Malang 1, dan juga semua yang terlibat di dalam pelayanan GKJW se-Jawa Timur tetap ada di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan yang sah saat ini, dan juga di dalam penataan pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan secara khusus Kota Malang, pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, supaya pemerintahan Kota Malang boleh segera dengan kekuatan, boleh bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan penuh
sukacita, terlebih lagi perekonomian boleh segera pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapa kami. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menerima pengutusannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan senantiasa menopang kita di dalam anugerah-Nya. Mantapkanlah jalan kita kepada jalan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama dan keempat. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan langkah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan semua yang ada di dalam diri kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Seturut dengan kehendak Bapa, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan.
kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan anugerah, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.